Oke, kayaknya masih banyak yang belum paham juga nih tentang hubungan Todoroki dengan anak-anak Ebara. Jadi gue berniat untuk memperjelas semuanya di sini dari translate langsung dan bantuan dari beberapa teman gue. Bagi yang masih percaya bahwa Todoroki alumni Ebara, please, bukan. Seragam Todoroki sebelum masuk Oya emang mirip Ebara, tapi bukan berarti itu Ebara. Ebara itu atasannya biru, bukan abu. Itu udah jelas kalau Todoroki bukan dari Ebara. Ebara sendiri emang punya dua tipe celana, yaitu celana kotak abu dan celana kotak biru, yang mungkin merujuknya ke jurusan atau emang siswanya modif. Oke, kita throwback ke Haiken no Season 2, dimana diperkenalkan karakter baru dari SMA Oya, Zennichi, atau siswa biasa, bernama Todoroki Yosuke. Dia kuat. Singkatnya, Todoroki ini dulu anak yang dipalak sama berandalan gitu, dan gak berani ngelawan. Dari kejadian itu, dia mulai ngebentuk tubuhnya nih di gym, belajar berantem, dan waktu SMA dia mulai perlahan ngelawan yang namanya bully. Dari situlah Todoroki melawan traumanya sendiri, yaitu menghajar berandal dan menjadi nakal di kelas 1 SMA. Todoroki pada akhirnya melakukan Furiokari, alias dalam translate berburu berandal. Ini sama juga nih yang dikatakan Raijin saat mau nyerang Oyako. Dari kalimat ini bisa dipastikan Todoroki mencari nama-nama berandal yang cukup besar di Sword, yang menonjol lah. Dan ini adalah efek dari traumanya sendiri, yaitu setiap dia mengalahkan satu orang, dia bakal foto sebagai pencapaian atau koleksi. Nah, karena dalam situs Hilo disebut bahwa 3 dewa perang ini udah terkenal dan punya nama semenjak SMP, Fujin pun jadi tujuan Todoroki. Dimana diceritakan juga kalau Fujin mengalami kekalahan pertama seumur hidupnya, dan itu dikalahkan oleh Todoroki. Selanjutnya, karena kekalahan Fujin, Raijin pergi buat balas dendam ke Todoroki. Hasilnya sama. Nah, karena mereka kesusahan melawan Todoroki yang kuat, mereka berduet nih dan ngeroyok Todoroki. Hasilnya juga tetap nihil. Akhirnya, setelah kekecewaan berat ini dan bahasa gaulnya tuh kena mental, mereka ini niat nih ngebentuk badan walau pakai alat seadanya di markas 3 dewa perang yang ada di tempat usaha rongsokan punya bapaknya Fujin, dan kadang jadi tongkrongan anak Ebara juga. Kita sebut sesuatu yang simple buat mereka bertiga aja deh, trio Ebara. Sameoka gak ikutan lawan Todoroki karena dia orang yang gak suka memamerkan kekuatan, atau dia nggak suka pakai kekuatan lah. Tapi walau gitu, kekuatan Sameoka ini emang nggak diketahuin, abu-abu, dan nggak terukur karena jarangnya fight. Tapi dikatakan kok kalau kekuatan Sameoka ini melampaui gabungan Fujin dan Raijin. Oh ya, serta gaya bertarung Sameoka ini adalah kickboxing. Itu kalau nggak salah ya, di acara Hakenlo yang pakai baju training. Koreksi aja kalau ada yang tahu. Dan sekali Same show up, orang seperti Suzaki aja wajahnya langsung terkesan dengan kekuatan dari Sameoka ini dan jadi sedikit waspada. Nah, dari sini kita tahu nih bahwa Sameoka itu cuma jadi saksi kekalahan teman-temannya dan milih buat nggak ikutan melawan Todoroki. Karena emang kalau nggak menguntungkan ya ngapain juga atau ikutan. Terus Sameoka juga emang nggak punya tujuan dan cuma ngikutin kedua sahabatnya ini yang kalau ngobrol tuh kocak kayak dalang gitu kalau ibaratkan bahasa Indonesia. Dan perlu kalian tahu nih, kalau Semea Ebara ini adalah sekolah elit yang ngambil jalur independen di Sword. Nah, itu yang ditulis di situsnya. Kalau lebih jelasnya lagi nih, mereka ini anti gabungan. Sampai pada akhirnya tahu bahwa tujuan perburuan terakhir Todoroki adalah SMA Oya, tempat para raskal ataupun berandalan ataupun sampah dari seluruh negeri berkumpul. Nah, itu yang dijelasin sama kakek-kakek yang di pembukaan Hilo tuh, alias sekolah terkuat lah di universe High and Low. Dan Murayama ini adalah raja terakhirnya bagi anak-anak sekolah di Sword. Oke, Oyako memang punya title sekolah terkuat, tapi perlu diingat itu sebelum collab sama Hiroshi dan sebelum ceritanya disambung-sambungin tuh. Jadi kan awalnya emang gak nyambung. Dari sini kita dapat sudut pandang baru, dimana orang kayak Fujin, Raijin, dan Sameoka ini memang eksis dan ada di daerah Sword. Tapi mereka nggak cukup berani buat ngelawan geng-geng jahat yang pernah mengancam Sword. Bahkan mungkin perusahaan ayahnya Fujin ini mungkin pernah kena gitu. Kena rampok lah sama Dob, atau mungkin pernah dimanipulasi sama Kuryu gitu. Kita bisa lihat anak-anak Zennichi yang di atas kertas itu 1:1 lebih barbar dan lebih kuat dari sekolah biasa kayak Ebara, kayak Senomon, dan lain-lain.
Itu mereka aja takut kena imbas dari peperangan Sword dan Kuryu. Orang yang paling nekat di Zenitsu, Yasushi, dan Kiyoshi itu juga takut kena imbas perang dari Sword. Apalagi kalau diceritain dari sudut pandangnya sekolah kayak Ebara ini. Nah, Oyako aja kan sampai tutup beberapa hari tuh. Murid-muridnya mungkin ada yang meninggal, terutama Eigisei alias paruh waktu. Mungkin hari-hari mereka di sekolah ini cuma nunggu keadaan kota stabil dan gak mau keluar gitu. Makanya setelah the final mission, anak-anak bandel ini mulai berulah. Jadinya kita bisa lebih tahu kan kalau emang yang dilakukan Kuryu, Dop, Mighty, kejahatannya seluas dan sebesar itu jangkauannya. Karena kan Kabupaten Sword ini emang gak dijelajahi secara menyeluruh gitu. Kita aja baru tahu sekarang kalau ada SMA atau SEMEA atau STM kayak Ebara, kayak Senomon. Kita aja baru diperkenalkan gitu. Dan bahkan ada orang kuat tersembunyi kayak Suzaki. Ya ini efek collab lah. Mereka ini karakter-karakter yang muncul di saat kolaborasi sama proyeknya Hiroshi. Kesimpulannya, Todoroki nggak pernah dikatakan sekolah di Ebara. Tetapi Fujin dan Raijin adalah korban lepas unek-uneknya Todoroki. Jadi Todoroki ini kan trauma. Dia balas dendam sama yang namanya preman-preman. Dan Fujin Raijin ini salah satunya adalah preman. Dan kena lah mereka. Apalagi udah punya nama waktu SMP kan. Makanya Fujin dan Raijin ini kelihatan nafsu banget gitu pengen dapetin Todoroki. Dan gak ngebolehin ada yang nyentuh Todoroki. Bahkan mereka sampai tahu Todoroki punya 2 teman deket. Tapi gue salut nih sama mereka nih, yang sama sekali gak merendahkan orang yang padahal paling mereka benci gitu. Raijin yang temperamental nih, yang mentalnya gak stabil, marah-marah mulu, ngehormatin Todoroki kayak dia sekarang udah bukan Todoroki doang, dia sekarang Todoroki dari Oyako. Makanya gengsi gitu. Nah, bagi yang bertanya, orang-orang yang masuk SMA kelas 1 dan udah punya nama kan pasti kena tuh sama Todoroki. Bagaimana dengan Suzaki, Fujio? Kalau Fujio sih sama Tsukasa kan udah jelas nih di Heiken no the Wars episode O. Ya emang kayak diada-adain banget lah, dipaksain banget soalnya kan collab. Kalau Fujin Raijin korban Todoroki, nah kalau itu nyambung. Jadi Oyako ini butuh karakter-karakter baru gitu, nggak tiba-tiba ada murid baru 5 orang kuat semua masuk gas tawuran, enggak. Jadi pas Fujio ada ini ya ceritanya diada-adain gitu, dihindar-hindarin dari plotnya Todoroki biar nggak terjadi plot hole. Emang agak maksa sih. Dan kalau Suzaki nanti gue bahas.